internasional mengatur dua hal, yakni pemajakan subjek pajak dalam negeri yang mendapatkan penghasilan dari sumber di luar negeri, dan pemajakan subjek pajak luar negeri yang menerima dan mendapatkan penghasilan dari sumber di dalam negeri. Perjanjian ini berlakukan untuk menghindari terjadinya pajak berganda karena perbedaan ketentuan pajak antara negara, sehingga pajak internasionallah yang menjadi penengah saat terjadinya hal tersebut. Selain itu, pajak internasional juga bertujuan guna untuk meningkatkan tarif perekonomian serta perdagangan untuk kedua negara yang berhubungan, dan bertujuan untuk meminimalisir hambatan investasi penanaman modal asing yang diakibatkan oleh perlakukan pengenaan pajak yang diberlakukan untuk kedua negara yang bersangkutan. Faktor-faktor. Terdapat dua faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kesepakatan. Satu adalah personal connecting factor, yaitu faktor yang menghubungkan hak perpajakan suatu negara berdasarkan status pada suatu subjek pada negara yang berkaitan, namun untuk PP pribadi ketentuan dilihat dari tempat tinggal dan keberadaannya. Yang kedua, object connecting factor, yaitu faktor yang menghubungkan hak perpajakan suatu negara yang berdasarkan dengan aktivitas ekonomi atau objek pajak yang berkaitan dengan daerah teritorial suatu negara. Prinsip-prinsip perpajakan internasional. Yang pertama ada netralitas pasar domestik, adalah kemampuan kita berinvestasi. Beban pajak yang dibayarkan adalah sama. Yang kedua ada netralitas pasar internasional, adalah dari manapun asal investasi, beban pajak yang dibayar adalah sama. Yang ketiga, ada national neutrality, tiap negara mempunyai bagian pajak atas penghasilan yang sama. Apabila terdapat pajak luar negeri yang tidak dapat dikreditkan, dapat dikurangkan sebagai biaya pengurangan laba. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anisha Dwi Rahayu.
Hukum pajak internasional. Hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang di dalamnya mengandung unsur-unsur asing yang dapat mengenai subjek pajak, objek pajak, maupun pemungutan pajak. Sumber hukum pajak internasional terdiri dari hukum pajak internasional, yaitu peraturan pajak sepihak yang tidak ditujukan pada pihak lain. Yang ketiga yaitu ada traktat, yaitu perjanjian pajak dengan negara lain untuk menghindari pajak berganda, mengatur perlakukan fiskal terhadap orang asing, mengatur mengenai laba badan usaha tetap BUT, memberantas penyelundupan pajak, dan menetapkan tarif duana. Yang terakhir yaitu ada putusan hakim atau nasional maupun internasional. Berikutnya adalah ada istilah perpajakan internasional. Yang pertama yaitu hukum perpajakan internasional atau Internal Tax Law. Ini merupakan kaidah pajak yang didasarkan pada hukum antar negara dan diterima baik oleh negara-negara di dunia untuk mengatur perpajakan antar negara yang memiliki kepentingan. Yang kedua yaitu ada hukum pajak nasional yang mengatur hukum pajak luar negeri atau National External Tax Law. Ini adalah hukum pajak yang memuat ketentuan mengenai pengenaan pajak yang memiliki kekuatan hukum sampai di luar batas negara karena terdapat unsur-unsur asing, baik mengenai sumber pajak di luar negeri maupun subjek pajak di luar negeri. Yang terakhir yaitu ada hukum pajak luar negeri atau Foreign Tax Law. Keseluruhan undang-undang dan peraturan pajak dari negara yang ada di seluruh dunia. Berikutnya itu ada kasus perpajakan internasional. Kasus-kasus perpajakan internasional mencakup berbagai situasi di mana individu, perusahaan, atau organisasi berurusan dengan pajak lintas negara. Contohnya, kasus termaksud transfer pricing, penentuan harga transfer antara entitas perusahaan dalam grup perusahaan, menghindari pajak, melakukan transaksi agar pajak yang dibayarkan lebih rendah, dan perjanjian penghindaran pajak ganda atau perjanjian antara dua negara untuk menghindari pengenaan pajak ganda pada pendapatan yang sama. Contoh kasus-kasus. Yang berikutnya itu ada tracty shopping atau fasilitas di tracty. Justru bukannya menghindarkan pajak berganda, namun malah memberi kesempatan bagi subjek pajak untuk tidak dikenakan pajak di mana-mana. Misalnya, investasi SBI di Bursa Singapura dibebaskan pajak. Tracty shopping direndam dengan ketentuan beneficial owner penerimaan manfaat. Dalam tax tracty P3B, baik memakai model OECD maupun PBB sehingga tax tracty hanya berlaku bila menerima manfaat yang sebenarnya adalah residen di negara yang menandatangani tax tracty. Berikutnya yaitu ada tax haven countries. Negara-negara yang memberikan keringanan pajak secara agresif seperti tarif pajak rendah, pengawasan pajak longgar telah membuat penerimaan pajak dari negara-negara berkembang merosot tajam. Negara tax haven yang termaksud dalam KMK 650, KMK 04, _1994, antara lain Argentina, Bahrain, Saudi Arabia, Mauritius, Hong Kong, Cayman Island, dan lain-lain. Saat ini, negara tax haven sedang dimusuhi dunia internasional. Pengawasan tax avoidance, penghindaran pajak. Ini di negara-negara tersebut sedang gencar-gencarnya. Berinvestasi di negara tax haven berisiko besar terkena koreksi UU PPh pasal 18. Lebih baik berinvestasi pada negara dengan tax tracty. Berikut ialah video tentang perpajakan internasional.
Sekian materi presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami membuka 3 sesi pertanyaan. Silakan dibuka ya pertanyaan. Bagi yang bertanya silakan. Silakan Anda mau bertanya. Ini tolong PPT-nya di-share di grup ya.
Silakan di-share di grup. Oke, saya tanya ya, satu aja. Apa sih yang dimaksud dengan transfer pricing dan kenapa transfer pricing ini menjadi isu yang paling hangat kalau kita bicara pajak internasional? Silakan jelaskan ya. Halo, tadi sudah dengar ya pertanyaannya ya? Baik, apa yang dimaksud dengan, jelaskan apa yang dimaksud dengan transfer pricing. Ya, itu yang pertama. Kedua, mengapa transfer pricing menjadi isu yang paling hangat terutama menyangkut pajak internasional. Silakan.